Halo semua, kembali kita bertemu di dalam video pembelajaran matematika bersama dengan Ibu Fitri dari SMP Santo Yosef Surabaya. Dan pada kali ini kita akan membahas materi untuk matematika SMP kelas 8 dengan judul adalah pola bilangan. Nah, secara khusus pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan rumus suku ke n atau UN gitu ya dari sebuah barisan bilangan yang memiliki pola tertentu. Oke, mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Nah, sebelum masuk ke menentukan rumus suku ke n, di sini Bu Fitri akan memberikan contoh terlebih dahulu ya. Mungkin contoh ini sudah pernah kalian kerjakan sebelumnya. Jadi begini, tentukan 5 suku pertama barisan bilangan yang ditentukan rumus UN sama dengan 2n kuadrat plus 1. Nah, di sini di dalam soal ini ada sebuah barisan bilangan begitu ya, yang rumus suku ke n-nya itu sudah diketahui. Nah, kita diminta untuk menentukan 5 suku pertamanya itu berapa gitu. Nah, kalau rumusnya sudah diketahui, kita untuk mencari 5 suku pertamanya tentu tidak sulit ya. Nah, di sini kita harus kalau ada rumus suku ke n gitu ya, n itu artinya adalah bilangan bulat positif. Berarti bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini nanti berguna kalau kita mencari UN-nya ini. Nah, di sini rumusnya sudah diketahui, UN sama dengan 2n plus 1. Kita diminta mencari 5 suku pertamanya. Ya sudah, kita tinggal mencari aja. Untuk suku pertamanya berarti kita masukkan n sama dengan 1. Berarti bisa kita tulis dengan simbol U1. U1 artinya suku ke-1 atau suku pertama begitu ya. Maka dari rumus ini n-nya tinggal kita ganti dengan 1 aja. Menjadi 2 kali 1 kuadrat ditambah 1. Sehingga kalau dihitung ketemulah hasilnya adalah 3. Nah, ketemu suku pertamanya itu adalah 3. Untuk suku keduanya bagaimana? Nah, ya udah kita tinggal mencari untuk n-nya sama dengan 2. Dari rumus itu n ini diganti dengan 2. Menjadi 2 kali 2 kuadrat ditambah 1. Kalau kita hitung, maka ketemulah rumusnya, suku keduanya adalah 9. Untuk yang ketiga, suku ketiga caranya juga masih sama. Kita cari n sama dengan 3. Menjadi U3, dan ketemulah hasilnya adalah 19. Ya, jangan lupa kalau menghitung kuadrat ini, ada kuadratnya ini yang harus kita hitung dulu ya. Kita kuadratkan dulu 3-nya, baru kita kalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 19. Suku keempatnya berarti kita mencari n sama dengan 4. Dan ketemulah hasilnya adalah 33. Sedangkan suku yang kelima, maka kita mencari n sama dengan 5 atau U5, yaitu 2 kali 5 kuadrat ditambah 1. Ketemulah hasilnya 51. Nah, maka kalau ditanyakan 5 suku pertama, berarti jawabannya adalah 3, ini tadi ya, 3, 9, 19, 33, dan 51. Bagaimana suku yang ke-6 atau seterusnya? Ya, kita tinggal mencari n berapa. Kalau suku ke-10 berarti ya kita tinggal mencari n sama dengan 10. Berapa hasil U10-nya. Nah, begitu untuk mencari suku-suku kalau dalam sebuah barisan itu sudah diketahui rumus suku ke n-nya. Nah, tapi pada pembelajaran kali ini saya ingin memfokuskan bagaimana cara mencari rumusnya. Jadi, sekarang dibalik. Kalau dalam contoh ini kan rumusnya udah diketahui. Kita diminta mencari barisannya. Nah, sekarang di contoh di pembahasan yang berikutnya kita akan membahas menentukan rumus suku ke n dari suatu barisan bilangan. Jadi barisannya sudah diketahui, tapi rumusnya yang belum diketahui dan kalian diminta untuk mencari rumusnya. Bagaimana caranya? Nah, saya langsung ke contoh soal aja ya. Nah, sekarang misalkan ada contoh yang pertama. Diketahui barisan bilangan berikut. 4, 7, 10, 13, 16, dan seterusnya. Jadi di sini diketahui 5 suku ya. Yang pertanyaan A, tentukan rumus suku ke n barisan tersebut. Dan yang kedua, tentukan suku yang ke-18. Gitu. Nah, caranya bagaimana kalau kita mencari rumusnya? Nah, di sini saya lebih suka kalau mencari rumus itu kita membuat
menggunakan bantuan tabel gitu ya. Jadi tabelnya ini berupa kolom-kolom, ada 3 kolom. Kolom pertama ini kolom untuk N, sedangkan kolom kedua ini untuk UN, sedangkan yang ketiga ini urean. Urean ini nanti yang harus kita cari isinya. Nah, maksudnya bagaimana? Begini, ini kan ada 5 bilangan, 5 suku yang sudah diketahui. Nah, ini berarti N-nya ini kan tadi seperti tadi. N itu adalah bilangan bulat positif. Nah, selalu dimulai dari 1, karena di sini diketahui 5 suku pertama. Berarti ini kita isi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena di sini diketahui 5 suku. Kalau misalkan di sini hanya diketahui 3 suku, boleh kamu hanya menuliskan 1 sampai 3 aja. Nah, ini ikuti dari yang diketahui ini. Kemudian UN. Nah, artinya di sini 4 ini kan U1, suku pertama. 7 ini adalah suku kedua, dan seterusnya sampai 16 ini kan suku yang kelima. Begitu. Nah, maka di sini kita isi U1 untuk N sama dengan 1, berarti yang di sini adalah U1. Nilainya adalah 4. Suku keduanya adalah 7. Suku ketiganya adalah 10, dan di sini 13, 16. Nah, berikutnya untuk mencari rumus suku ke N, maka kamu harus mengolah bilangan yang ada di kolom N ini sedemikian rupa, sehingga mendapatkan hasil bilangan yang ada di kolom UN ini. Artinya misalkan angka 1 ini. Angka 1 ini harus kamu buat sebuah operasi, 1 ini harus diapakan sehingga hasilnya menjadi 4. Begitu juga 2. 2 ini harus diapakan sehingga menjadi 7. 3 harus diapakan sehingga menjadi 10, dan seterusnya sampai 5 itu hasilnya kok jadi 16, ini harus diapakan. Dan pengolahannya ini dari 1 sampai 5 ini harus sama. Artinya kalau 1 menjadi 4 ini kamu tambahkan 3 misalkan. Berarti semua nanti harus ditambahkan 3. Kolom ini kalau ditambah 3 hasilnya harus sama dengan yang di sini. Kalau nggak sama, berarti operasi yang kamu tentukan di baris yang pertama itu masih kurang tepat. Nah, jadi pada intinya untuk mencari pola atau rumusnya, kamu memang harus banyak mencoba, gitu ya. Mencoba pertama, kalau gagal berarti harus dicari operasi lain yang mungkin akan lebih sesuai, gitu. Nah, di sini kalau kita lihat bilangannya, barisannya dari 4 ke 7, ini kan tambah 3 ya, bertambah 3. Ini juga dari 7 ke 10 tambah 3. Dari 10 ke 13 ini juga tambah 3. Ini ke sini juga tambah 3. Kalau pola yang begini sudah ketemu, semuanya hanya ditambahkan 3. Tetapi kan di sini yang ditanyakan adalah rumusnya, rumus suku ke N-nya. Nah, coba sekarang ini, N ini saya tambahkan 3. Jadi 1, jadi angka 1 yang ada di N ini, saya kalikan 3. Kalau 1 kali 3 itu hasilnya kan 3. Nah, supaya jadi 4, bagaimana caranya? Ini kalau ini hanya dapat 3 aja, supaya jadi 4, coba deh saya tambahkan 1. Nah, kalau 1 kali 3 tambah 1, hasilnya benar 4. Nah, di baris yang pertama sudah cocok. 1 diolah sedemikian rupa, hasilnya menjadi UN ini. Sekarang di baris yang kedua, untuk N sama dengan 2 ini, apakah kalau kita mengikuti perhitungan seperti yang di baris di baris yang pertama, hasilnya juga sama? Artinya 2 ini, 2 sebagai N ini, kalau kita kalikan 3, 2 kali 3 hasilnya 6. Padahal kita maunya 7. Nah, berarti ini juga harus ditambahkan 1. Nah, ternyata betul, hasilnya adalah 7. Ya, jadi yang ini sudah sesuai dengan yang di sini. Ini hasilnya harus sama dengan yang di sini. Gitu. Sekarang baris yang ketiga. 3 ini supaya jadi 10, 3 kalau saya kalikan 3 juga hasilnya adalah 9. Nah, biar jadi 10 ternyata juga ditambah 1 juga. Nah, cocok hasilnya 10. Untuk N sama dengan 4. Berarti di sini kalau 4-nya saya kalikan 3 ditambah 1 hasilnya 4 kali 3 12. 12 tambah 1 13, cocok juga. Untuk yang baris terakhir 5, kalau saya kalikan 3, 5 ini ya, tambah 1 hasilnya betul 16 juga ya. Jadi ternyata ini sama. Ini hasilnya sama dengan yang di sini. Ini hasilnya sama yang di sini.
Begitu juga yang ini. Nah, sementara pengoperasiannya juga sama semua, gitu. Ya, kalau kita lihat ini kan semuanya ditambahkan 3 semua. Ini kan semua ditambahkan 3 semua. Dikalikan 3 semua. Habis dikalikan 3, terus ditambahkan 1 semua. Nah, berarti polanya sama semua. Nah, kalau begitu, kalau di sini sekarang saya mau nyari N, berarti kalau di sini kolomnya adalah saya ganti dengan N, tidak angka, tetapi saya menggunakan variabel N, maka ini kan juga ngikuti. Semua yang ada di kolom ini, kan ngikuti yang angka di N ini. Berarti kalau di sini saya ganti N, berarti ini pun menjadi N kali, ini semua sama. Berarti di sini juga kali 3 ditambah 1. Nah, inilah rumusnya. N kali 3 ditambah 1. Atau boleh juga N kali 3 itu kan biasanya lebih umumnya ditulis 3N gitu ya. 3N ditambah 1. Nah, inilah yang menjadi rumus UN-nya. Begitu. Kalau sudah begini, maka ketemulah rumus UN-nya. Ya. Jadi, kalau begitu untuk pertanyaannya A, tentukan rumus suku Kn. Jadi rumus suku Kn barisan di atas adalah UN sama dengan 3N plus 1. Itu. Yang B, tentukan suku ke-18. Nah, kalau kamu udah tahu rumus suku Kn-nya, untuk nyari suku ke-18, kamu nggak perlu nyari satu persatu sukunya. Tinggal masukkan ke rumusnya aja. Suku ke-18 itu artinya U18 ya. Maka kita pakai rumus UN sama dengan 3N plus 1 yang sudah kita temukan tadi. Terus N-nya diganti dengan 18. Maka 3 kali 18 hasilnya 64. Kalau ditambah 1 adalah 65. Jadi inilah suku ke-18. Begitu anak-anak untuk penjelasan contoh soal yang pertama ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Masih sama. Diketahui barisan bilangan yaitu 0, 3, 8, 15, 24. Tentukan rumus suku Kn dari barisan bilangan tersebut. Nah, di sini sama, saya lebih suka menggunakan bantuan tabel seperti ini ya. Nah, N-nya kita isi karena di sini ada 5 suku yang diketahui, maka saya tulis di sini 1 sampai 5. Terus UN-nya saya ganti, suku ke-1-nya adalah 0, suku keduanya 3, suku ketiganya 8, 15, dan 24. Oke. Nah, sama. Sekarang kita harus mencari operasi yang cocok. Di kolom N ini angka-angkanya harus kita apakan sehingga menjadi hasil yang ada di kolom UN ini. Nah, kalau kita lihat polanya aja dulu supaya gampang ya. Ini 0 ke 3, ini kalau kemungkinan ini bisa ditambah 3. Dari 3 ke 8, ini tambahnya 5. 8 ke 15 itu tambahnya 7 ya. Sedangkan 15 ke 24 itu tambahnya 9. Ternyata di sini penjumlahannya kalau kita cari polanya dijumlahkan dengan bilangan yang tidak sama. Kalau dikalikan juga nggak sesuai juga, begitu ya. Nah, ini untuk untuk memudahkan kalian. Biasanya kalau penjumlahannya itu tidak berupa bilangan yang sama, ya. Tetapi di sini 3, 5, 7. Ini pun sebenarnya penjumlahannya dari 3 ke 5 ini kan tambah 2. Tambah 2. Ini tambah 2. Nah, baru di pola yang kedua ini baru sama. Penjumlahan bilangan yang sama. Nah, biasanya kalau seperti ini, kita akan lebih mudah mencari operasinya itu tidak kali seperti tadi. Kalau tadi kan dikalikan 3 ya di contoh pertama. Berarti ini kemungkinan tidak dikalikan, tapi diapakan. Nah, cari operasi lain selain kali. Kemungkinan operasi bilangan itu kan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat. Nah, coba aja dipangkatkan. Kalau pembagian kayaknya kemungkinannya kecil ya. Tapi kalau dipangkatkan, coba. Kalau bilangan yang ada di kolom N ini saya pangkatkan. Misalkan 1. Kenapa kok saya langsung pangkat? Karena kalau kali 1 kali berapa yang hasilnya 0? 1 kali 0 bisanya dapat 0. Kalau 2 kali 0
nanti hasilnya 0. Nah, kalau perkalian kan kayaknya nggak mungkin semua. Ya, maka kita tidak nyoba yang kali, tetapi nyoba yang pakai operasi pangkat. Jadi angka 1 ini saya peroleh dari ngambil yang n ini. 1 ini saya kuadratkan. 1 kalau dikuadratkan kan hasilnya 1. Tapi yang diminta adalah 0. Nah, 1 supaya jadi 0, coba saya kurangi 1. Nah, hasilnya 0. Sekarang di baris yang kedua, 2. Angka n sama dengan 2 ini. 2 kalau saya kuadratkan hasilnya kan 4. 2 kuadrat itu kan 4. Padahal ini minta 3. Berarti 4 supaya jadi 3 dikurangi 1 juga. Ketemulah 3. Cocok ternyata. Baris yang ketiga, untuk n sama dengan 3. Ini saya kuadratkan juga coba. 3 kuadrat. 3 kuadrat itu kan hasilnya 9 ya. 9. Padahal yang diminta hasilnya adalah 8. Berarti harus dikurangi 1. Ketemu 8. Ini 4 kuadrat juga 16. Supaya jadi 15. Berarti di sini harus kurangi 1, ketemu 15. Yang terakhir 5 kuadrat, kalau dikuadratkan itu 25. Supaya jadi 24, kurangi 1 juga. Ternyata polanya sama. Ketemulah pola yang sama ya. Ini hasilnya sudah sama semua. Nah, sedangkan untuk yang ini semuanya ternyata dikurangi 1. Nah, kamu harus menemukan pola yang sama dari setiap baris. Nggak boleh di sini kurangi 1, di sini kurangi 4, nanti di sini kurangi 5, itu nggak boleh. Jadi harus ketemu pola yang sama. Kalau sudah ketemu seperti itu, maka kalau n dari angka ini saya ganti dengan variabel n, maka di sini kan mengikuti juga. Dari 1, 2, 3, 4, 5, kalau di sini ganti n, berarti menjadi n kuadrat dikurangi 1. Satunya kan tetap berupa konstanta. Nah, inilah rumus suku ke n. Begitu. Maka kalau begitu untuk pertanyaan yang A, rumus ke n, suku ke n untuk barisan di atas adalah un kuadrat min 1. Bagaimana suku ke 20-nya? Berarti kita tinggal mencari U20. Kita masukkan ke rumusnya, n-nya diganti 20 kuadrat, 20 kuadrat itu 400, kalau dikurangi 1 hasilnya adalah 399. Nah, inilah jawaban untuk U20 atau suku yang ke-20. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya masih punya satu contoh soal lagi supaya kalian lebih jelas. Nah, bisa juga dalam contoh soal-soal pola bilangan itu berupa susunan objek-objek yang mempunyai bentuk tertentu. Nah, seperti contoh 3 ini. Di sini ada gambar dengan pola yang seperti ini. Ya, jadi di sini ini adalah gambar yang pertama. Di sini ini adalah gambar yang pertama itu 1 titik ini. Ini gambar yang kedua, ini gambar yang ketiga, dan ini gambar yang keempat. Pertanyaannya adalah tentukan banyak titik pada pola ke n. Jadi ini titik ya, titik-titik pada pola ke n untuk n bilangan bulat positif. Nah, cara menjawabnya gimana? Kita lihat satu persatu. Di pola yang pertama, banyaknya titik hanya 1. Pola yang kedua, banyaknya titik kalau kita hitung ada 5. Pola yang ketiga, banyaknya titik ini semua ada 9. Dan pola yang keempat, ini banyaknya titik adalah 13. Nah, sekarang kita harus mencari banyaknya titik pada pola ke n. Nah, ini kan sama saja kita mencari rumus suku ke n-nya juga. Begitu. Nah, maka saya gunakan tabel lagi. Di sini ada 4 objek yang diketahui. Berarti n-nya kita isi 1, 2, 3 sampai 4 aja ya. UN-nya banyaknya titik ini. Untuk gambar 1 banyaknya titik 1. Pola kedua banyaknya titik 5, terus 9 dan terakhir 13. Nah, ayo kita cari polanya ini bagaimana. N ini harus diapakan supaya menghasilkan angka yang di UN ini. Kalau kita lihat, ini ke sini ini tambah 4. Ini ke sini tambah 4. Ini ke sini juga tambah 4. Nah, kalau biasanya berupa penjumlahan dari bilangan yang tetap ya, jumlah dari bilangan tetap, maka ini 1 ke 1 ini coba kita kalikan dengan ini.
polanya ini. Jadi 1 ini ya, angka 1 ini saya kalikan dengan 4. 1 kali 4 hasilnya 4, padahal yang diminta adalah 1. 4 supaya jadi 1 kemungkinannya kan berarti harus dikurangi 3. Ya kan? 4 kurangi 3 hasilnya 1. Coba kita cek untuk baris kedua, kalau dikalikan 4 dan dikurangi 3 apakah hasilnya sama? Kita cek untuk N sama dengan 2. 2 kalau kita kalikan 4, kita kurangi 3 hasilnya berapa ya? 2 kali 4 8. 8 kurangi 3. Oh betul, ternyata hasilnya 5 juga di sini. Nah ini juga untuk N sama dengan 3. Kalau kita kalikan 4, kita kurangi 3 hasilnya berapa? 12 dikurangi 3, oh 9, cocok. Yang ini terakhir, berarti ini 4, kalau kita kalikan 4 dikurangi 3 lagi, hasilnya juga betul 13. Ya kan, 16 kurangi 3, 13. Nah, ini udah sama, berarti dia mempunyai pola semuanya harus dikalikan 4, habis itu dikurangi dengan 3. Nah, kalau begitu kita mau mencari N, pola ke N, berarti ini kan ikuti N-nya, berarti ya ini N kali 4 dikurangi 3. Atau boleh juga ditulis N kali 4, itu boleh ditulis 4N dikurangi 3. Nah inilah rumus suku ke N-nya. Maka jawaban nomor 3, contoh yang ketiga ini, jadi banyaknya titik pada pola ke N itu adalah dirumuskan dengan UN sama dengan 4N-3. Nah begitu anak-anak untuk pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga bisa kalian pahami dan kalian bisa mengerjakan contoh soal atau soal-soal yang akan diberikan oleh guru-guru kalian. Sampai di sini kita bertemu dalam video-video selanjutnya. Sampai jumpa.